Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share ke teman-teman kalian. Hai, halo semuanya. Kembali lagi di tayangan YouTube Alisa Channel. Channel berita dan hiburan yang selalu hadir dengan beragam berita dan kabar dari para idola Leslar Lover, Lesti Bilar dan Abang Muhammad Al-Fatih Bilar. Tentu Mimin kembali hadir dengan memberikan kabar yang dikutip dari beberapa sumber informasi yang aktual, tajam dan terpercaya, yang disajikan buat para sahabat setia Alisa Channel. Namun sebelum kita simak beritanya, tentu saja Anda jangan lupa untuk like, subscribe dan komen, biar Anda tidak ketinggalan update-update terbaru lainnya. Dan juga, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, dan tonton sampai tuntas biar tidak terjadi salah paham di antara kita. Selamat menonton sampai tuntas. Pihak Rizky Bilar akhirnya buka suara mengenai kronologi cerita versinya terkait KDRT Lesti Kejora. Adek Erfil Manurung selaku kuasa hukum Rizky Bilar membenarkan adanya keributan pada malam itu. Kejadian sebenarnya pertengkaran pertama itu, Rizky ribut sama istrinya. Rizky meminta supaya Lesti diam. Dibahas besok aja, karena ada ibu mertuanya di rumah Rizky pada malam itu, kata adek Erfil Manurung saat ditemui di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022. Saat keributan terjadi, Rizky Bilar mencoba menutup mulut Lesti Kejora, namun perlahan, tangan tersebut mencapai leher sang istri. Tapi istrinya, Lesti, marah-marah terus, akhirnya ditutuplah mulutnya, dibekap, supaya jangan ribut. Dia, Lesti, meronta-rontakan, terus dia gini-gini, memeragakan Rizky nutup mulut Lesti sampai turun ke leher kayak cekik, tapi kalau leher patah enggak. Tidak ada niat klien saya untuk sengaja menyakiti istrinya, tidak ada itu, terang adek Erfil Manurung. Dirinya menilai tidak ada unsur kesengajaan untuk melukai leher Lesti Kejora pada saat itu. Itu tidak juga, bergeser dari mana, kalau bergeser berarti kan parah dong. Nggak ada itu, bagaimana bergeser? Saya tidak yakin itu bergeser, tapi saya gak tahu jelas, tidak ada unsur kesengajaan klien saya untuk menyakiti istrinya. Itu, keributan, jam 1-an, dini hari, jelas adek Erfil Manurung. Kemudian, di pagi harinya keributan kembali terjadi ketika Rizky Bilar hendak pergi ke kamar mandi. Sekitar jam 5 pagi itu ribut lagi, ngamuk lagi Lesti. Akhirnya klien saya itu mau pergi ke kamar mandi, mau menenangkan dirilah daripada ribut-ribut teruskan karena mertuanya pasti dengarkan, malu dia. Ketika dia menuju kamar mandi, kan mengamuk terus, Lesti, tutur adek Erfil Manurung. Secara tiba-tiba, Rizky Bilar menjatuhkan talak kepada Lesti Kejora yang membuat keributan memuncak. Kakak talak satu kamu, disitulah Lesti menyerang ngamuk. Ditariklah ininya sampai putus kalungnya, tarik-tarik jatuhlah Lesti, terang adek Erfil Manurung. Usai keributan tersebut, adek Erfil Manurung menyebut keduanya masih berhubungan seperti biasanya. Perlu dijaga, asal ngomong doang, ya. Dia pasti kena, perhatiin, ya. Di pemberitaan itu terganggu semua. Terganggu. Harusnya ketika sumber sudah bicara itu boleh, tapi kalau sumber belum bicara gimana? Kok tiba-tiba dihakimi? Narasi yang dibangun itu benar-benar
memojokkan dia dan menghancurkan nama baiknya. Itu kan nggak boleh. Harusnya kita doakan, mudah-mudahan ini tidak benar. Gimana kita nggak sakit hati, cuman kita kan juga nggak bisa ngomong. Kita ngomong salah, ya. Sama dengan Rizky ingin klarifikasi, pasti salah. Serba salah, mending ya diam. Ya, kayak saya ini seperti ini kan, pasti banyak komentar yang tidak suka. Kenapa? Mereka mayoritas mau menjatuhkan Rizky Bilar. Harusnya nggak begitu. Kalau memang mereka netizen, lihat dulu dong kan. Seperti apa? Tunggu sumber bicara. Kalau Lesti yang bicara, silakan. Tapi kalau Lesti belum bicara, ya kita harus dukung supaya Rizky Bilar sama Lesti ya baik-baik aja. Udah deh, saya yakin dia sudah galau. Dia sudah galau setelah melihat bukti-bukti gua. Dia sudah galau. Dia khawatir akan segera proses hukum. Dia khawatir akan segera proses hukum. Laporan dugaan KDRT yang dibuat oleh Lesti Kejora terhadap suaminya, Rizky Bilar, berbuntut panjang. Tak hanya panen hujatan dari netizen hingga kena mental, ternyata bisnis-bisnis milik Rizky Bilar juga kini tak dapat lagi berkembang. Hancur, hampir semua bisnis dia hancur, ungkap adek Erpil Manurung selaku kuasa hukum Rizky Bilar saat ditemui di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Lebih lanjut, akibat adanya laporan ini Rizky Bilar harus kehilangan kerjasama dengan salah satu pengusaha dengan nilai mencapai 400 miliar rupiah. Yang kerja sama salah satu pengusaha, kalau nggak salah sekitar 400 miliar rupiah sahamnya, nggak tahu saya yang mana, tutur adek Erpil Manurung. Dengan adanya kerugian ini, adek Erpil Manurung meminta kepada penyidik untuk membuktikan laporan Lesti Kejora yang menyebut kliennya membanting istrinya berkali-kali. Akibat hal tersebut, mental Rizky Bilar dan keluarganya disebut terganggu. Terus siapa mau yang bertanggung jawab? Laporan dugaan KDRT yang dibuat oleh Lesti Kejora terhadap suaminya, Rizky Bilar, berbuntut panjang. Tak hanya panen hujatan dari netizen hingga kena mental, ternyata bisnis-bisnis milik Rizky Bilar juga kini tak dapat lagi berkembang. Hancur, hampir semua bisnis dia hancur, ungkap adek Erpil Manurung selaku kuasa hukum Rizky Bilar saat ditemui di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Lebih lanjut, akibat adanya laporan ini Rizky Bilar harus kehilangan kerjasama dengan salah satu pengusaha dengan nilai mencapai 400 miliar rupiah. Yang kerja sama salah satu pengusaha, kalau nggak salah sekitar 400 miliar rupiah sahamnya, nggak tahu saya yang mana, tutur adek Erpil Manurung. Dengan adanya kerugian ini, adek Erpil Manurung meminta kepada penyidik untuk membuktikan laporan Lesti Kejora yang menyebut kliennya membanting istrinya berkali-kali. Akibat hal tersebut, mental Rizky Bilar dan keluarganya disebut terganggu. Terus siapa mau yang bertanggung jawab? Sekarang saya mau tanyakan kepada penyidik, buktikan klien saya membanting berkali-kali harus dibuktikan dulu, ucap adek Erpil Manurung. Kalau tidak benar siapa yang mau bertanggung jawab? Ini sudah kena mental, klien dan keluarganya, sambungnya. Kemudian, dirinya mengungkapkan kondisi Rizky Bilar yang masih belum kunjung membaik mentalnya akibat dilaporkan atas kasus dugaan KDRT. Sampai dengan tadi malam saya ke rumahnya, dia masih down, ungkap adek Erpil Manurung. Akibat masih kena mental, ia menerangkan Rizky Bilar hanya sanggup memakan mie instan karena tidak selera makan makanan lain. Makanya dia hanya makan Indomie aja, nggak makan nasi dimasakin oleh ibunya. Dia nggak selera makan akibat hantaman netizen, terang adek Erpil Manurung. Kondisi Rizky Bilar harus tetap terjaga menjelang pemeriksaan pada Kamis tanggal 13 Oktober mendatang. Dipaksakan supaya dia jangan sampai sakit karena tanggal 13 Oktober Kamis harus memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Selatan, pungkasnya.
Mengutip tribunnews.com, hingga kini status Rizky Bilar masih sebatas saksi. Sampai saat ini status yang bersangkutan masih saksi. Kita berharap besok, hari ini, bisa datang. Jelas kasih Humas Polda Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Namun, Bilar bisa segera jadi tersangka jika apa yang dituduhkannya terbukti. Ia kita tahan, jadi tersangka, jika terbukti, jelas Nurma. Rizky Bilar akan dikenakan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, jika terbukti melakukan hal itu. Adapun ancaman hukumannya yakni 10 tahun penjara. Kalau misalnya sampai luka permanen atau bahkan meninggal, 15 tahun penjara tambahnya. Sementara itu, polisi juga telah mengirimkan surat pemanggilan perdana kepada Rizky Bilar tapi belum ditanggapi. Iya, untuk sementara ini tetap kita sudah melakukan pemanggilan kepada saudara kita, Rizky Bilar, mudah-mudahan dapat hadir untuk memberikan keterangan yang jelas, kata Nurma. Pihaknya sampai saat ini masih menunggu konfirmasi langsung dari Rizky Bilar terkait pemanggilan perdana. Untuk sementara ini tetap kita menunggu konfirmasi dari Rizky Bilar, tutur Nurma. Ia belum mendapat konfirmasi lanjutnya. Jika tak datang, polisi tak segan menjemput paksa suami Lesti ini. Kalau 2 kali pemanggilan tidak hadir, kita akan jemput paksa, tegasnya. Sahabat Alisa Channel, berikut deretan bantahan Rizky Bilar soal KDRT pada Lesti Kejora, sebut istrinya terbanting hingga gertakan. Aduh, alasan